Selamat berjumpa kembali dalam pengajaran firman iman kali ini. Beloved people, Bapa Surgawi kita sangat mengasihi kita. Dan Dia menginginkan segala yang terbaik untuk menjadi bagian kita. Banyak anak-anak Tuhan merindukan hidup yang berkelimpahan. Namun hidup berkelimpahan itu sepertinya tidak kunjung datang bagi mereka. Mengapa hal ini terjadi? Secara sederhana, ini terjadi karena mereka tidak dapat meyakinkan hati mereka bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi mereka dan sangat rindu memberikan hidup berkelimpahan bagi mereka. Mereka belum dapat merubah kepercayaan mereka dari mempercayai sistem ekonomi dunia kepada mempercayai sistem ekonomi Allah Bapa kita. Ya, kita memang harus bekerja, tetapi bukan kerja kita yang akan menyebabkan kemakmuran terjadi, tetapi sistem ekonomi kerajaan Allah yang mengalirkan suplai supranatural dari Bapa Surgawi kita. Itulah yang akan menyebabkan hidup kita mengalami kelimpahan dan kesuksesan. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ulangan 8 ayat 18 mengatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dalam bahasa Inggris, the power to get wealth. Power to get wealth. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kita perlu menyadari bahwa kelimpahan dan kesuksesan dimulai dari iman dan pikiran kita. Sama seperti segala hal yang lain dalam kerajaan Allah. Untuk hati kita dapat menerima kebenaran yang ditunjukkan Tuhan dalam firman-Nya mengenai dirinya, kasih-Nya, perhatiannya, dan keinginannya untuk turut campur dalam hidup kita dan memenuhi kebutuhan kita, sehingga hati kita dapat terbuka untuk mengizinkan Dia bertindak sesuai kerinduannya itu. Itulah kunci untuk mengalami hidup berkelimpahan yang telah disediakan Tuhan bagi kita jauh sebelumnya. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan mengetahui ayat ini tidak sama dengan membuka hati kita untuk sungguh-sungguh mempercayai hal ini dan mengizinkan Tuhan melakukan kepada kita secara pribadi, membuat hal ini terjadi dalam hidup kita. Banyak orang termasuk anak-anak Tuhan memiliki opini bahwa untuk mencapai kesuksesan mereka harus terlebih dahulu memiliki ijazah pendidikan yang sedemikian, kualifikasi profesional yang begini atau begitu, jenis pekerjaan yang seperti ini atau itu, dan bertahun-tahun kerja keras banting tulang terlebih dahulu. Kepercayaan ini membuat mereka tidak dapat menerima bahwa mereka dapat mengalami kesuksesan, kelimpahan, sekiranya mereka belum pun memenuhi syarat-syarat yang mereka percaya itu. Mereka rentan penuduhan iblis bahwa mereka pantas belum mengalami kesuksesan sebab mereka masih kurang memenuhi syarat-syarat yang mereka percayai tadi. Tanpa sadar, mereka mempercayai bahwa kelimpahan dan kesuksesan dimulai dari kekuatan daging mereka, hasil usaha mereka. Dan dengan demikian mereka tidak dapat melihat bahwa kelimpahan dan kesuksesan sebenarnya dimulai dari penerimaan mereka akan perkataan Tuhan, kasih Tuhan, kerinduan Tuhan untuk menjadikan mereka makmur dan sukses. Menerima dan mempercayai kebenaran mengenai kasih Bapa dan kerinduannya untuk menjadikan kita berkelimpahan adalah awal dari kesuksesan dan kelimpahan. Ingat ulangan 8 ayat 18 tadi mengatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Orang-orang ini tidak bisa menerima bahwa Tuhan bisa memberikan kepada mereka kelimpahan tanpa susah payah yang dipercaya dunia sebagai kunci hidup berkelimpahan. Bukankah Amsal 10 ayat 22 mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sekali lagi memang kita harus bekerja, namun kepercayaan yang mendasari kerja kita akan menentukan pengalaman hidup yang seperti apa yang akan kita alami dalam hidup kita. Dunia dan roh kemiskinan yang bekerja di dalamnya ingin agar kita mempercayai bahwa ada proses natural, menabur, menuai, mengumpulkan, disertai dengan menunggu, bersusah payah, dan disertai juga dengan stres sebelum akhirnya kehidupan yang berkelimpahan itu dapat datang. Tapi Tuhan sesungguhnya mengatakan kepada kita, umatku tidak perlu hidup mengikuti proses natural ini untuk mengalami kehidupan yang baik yang sudah aku sediakan bagi mereka. Sebab mereka tidak ada di bawah sistem ekonomi dunia. Mereka adalah warga negara kerajaan sorga, dan mereka dapat menikmati operasi sistem ekonomi kerajaan sorga, menikmati kehidupan di bawah sistem ekonomi kerajaan sorga, dan melihat aku memberikan kepada mereka hidup berkelimpahan itu segera dalam hidup mereka. Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung-burungkah yang sedang Yesus bicarakan? Bukan. Yesus sedang berbicara mengenai kita, orang percaya, anak-anak Allah, dan segala kebutuhan hidup kita.
Dengan jalan yang sama seperti Tuhan memberi makan burung-burung yang tidak menjalani sistem ekonomi menabur, menuai, mengumpulkan yang dipercaya dunia, Tuhan mau dan pasti akan bahkan lebih banyak lagi memberkati, menyediakan untuk kita anak-anaknya. Perkataan Yesus, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Menunjukkan bahwa Bapa Sorgawi kita mau kita tahu betapa besar kemurahan hatinya terhadap kita dan berapa besar kerinduannya untuk membuat kita berkelimpahan dan sukses. Dia mau hati kita dapat berubah pikiran, terbuka, dan dapat menerima bahwa seperti itulah dirinya yang sebenarnya. Dibebaskan dari rasa bersalah dan dakwaan iblis, sehingga hati kita dapat menerima bahwa Bapa Sorgawi kita sungguh ingin menjadikan kita makmur, bukan atas dasar kesempurnaan kita, tapi atas dasar kebaikan hatinya, serta kasih sayangnya kepada kita, sehingga hati kita dapat dibebaskan dari penjara penuduhan roh kekurangan, dan dapat bebas mengimani bahwa Bapa Sorgawi kita memang sebaik itu, Dia memang mencintai kita sebesar itu, untuk menyediakan segala sesuatunya bagi kita, menurut kekayaan dan kemuliaannya di sorga. Untuk bisa menerima. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Sehingga hati kita berhenti mendakwa diri kita sendiri dan mulai mengizinkan Bapa menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada kita dengan menyediakan segala kebutuhan kita dan memberkati kita dengan limpahnya. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mempercayai bahwa Allah Bapa sungguh sangat mengasihi kita, benar-benar mempercayai bahwa Dia sangat mengasihi kita, tanpa ada kecurigaan bahwa Dia akan menghukum kita karena ketidaksempurnaan kita. Itu adalah awal kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tidak ada kasih yang sejati di mana ada kecurigaan. 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Selama kita masih menyimpan curiga bahwa Allah akan menghukum kekurangan-kekurangan kita, selama itu juga masih akan ada ketakutan dalam hati kita. Di mana ada ketakutan, tidak bisa ada kepercayaan yang sempurna akan betapa besarnya kasih Bapa kita kepada kita. Kebenarannya, Allah dapat mengasihi kita tanpa ganjalan apapun, tanpa ancaman penghukuman apapun, adalah akibat dari penebusan sempurna Kristus di kayu salib bagi kita. Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Selama masih ada kecurigaan bahwa Allah menahan berkatnya dari kita karena kita belum sempurna, masih ada kekurangan dan kehilafan. Selama masih ada kecurigaan bahwa Allah akan mendatangkan penghukuman kepada kita karena kekurangan-kekurangan kita, selama itu juga kita tidak akan dapat mempercayai bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita sepenuhnya. Dan selama itu juga kita tidak akan dapat mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Mengapa? Sebab 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi dimulai dari kasih Allah yang kita terima, mempercayai kasih itu. Itulah yang kemudian memampukan kita untuk mengasihi Allah. Untuk seseorang dapat mengasihi Allah, orang itu harus terlebih dahulu dapat mempercayai bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi dirinya. Selama kita tidak dapat mempercayai bahwa Allah mengasihi kita tanpa ganjalan apapun, karena Kristus sudah menyelesaikan pekerjaan penebusan yang sempurna di Kalvari, selama itu juga kita tidak akan dapat mengasihi Tuhan dengan sempurna. Firman Tuhan tadi berkata di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mengapa ini penting? Sebab 1 Korintus tadi mengatakan segala yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu sudah disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi, untuk seseorang dapat mengasihi Allah, orang itu terlebih dahulu harus dapat mempercayai bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi dirinya. Jadi mempercayai bahwa Bapa sungguh-sungguh mengasihi kita dan Bapa surgawi kita memang sebaik itu, memang mencintai kita sebesar itu untuk menyediakan segala sesuatunya bagi kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di sorga, adalah awal. Ini adalah awal dari segala kelimpahan dapat mengalir ke dalam hidup kita. Tidak menurut sistem ekonomi dunia, tapi menurut sistem ekonomi kerajaan Allah. Hanya dengan percaya yang benar itulah hati kita dapat lepas bebas membiarkan Allah memberkati kita sebebas-bebasnya, tanpa ganjalan rasa bersalah yang tanpa sadar akan membuat hati kita mendakwa diri kita sendiri sebagai orang yang tidak layak diberkati. Dan ini kemudian tanpa sadar akan menyebabkan hati kita tidak dapat mengimani bahwa Allah dapat dan akan
pasti memberkati kita serta membuat kita berkelimpahan sebagaimana Dia lakukan itu bagi burung-burung yang tidak menabur menuai dan mengumpulkan menurut sistem ekonomi dunia, dan bahkan memberkati kita jauh melebihi burung-burung itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau kita tahu dan terlebih lagi percaya bahwa sebagai anak-anak Allah, warga negara kerajaan Allah, keuangan kita tidak berada di bawah sistem ekonomi dunia. Kita adalah warga kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang sama yang menyediakan bagi burung-burung yang tidak bersusah payah itu, yang hidup tanpa kekhawatiran, yang hanya mempercayai pencipta mereka untuk segala kebutuhan mereka. Kolose 1 ayat 12-14 mengatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi kita sudah dilepaskan dari wilayah kerajaan kegelapan, wilayah sistem ekonomi dunia ini, untuk menikmati sistem ekonomi kerajaan Allah. Dan itu semua terjadi karena Yesus Kristus yang telah menebus kita, sehingga kita telah beroleh pengampunan dosa. Kita telah dilayakkan untuk mendapat bagian yang ditentukan oleh Allah Bapa kita untuk setiap orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berubahlah dalam pikiran Anda. Yakinlah bahwa di hati Bapa Sorgawi kita, Anda jauh, sangat jauh, lebih berharga dari burung-burung yang ada di udara itu. Percayailah kasih-Nya. Percayailah bahwa karya penebusan Kristus telah sempurna, melepaskan kita dari segala penghukuman, dan membebaskan hati kita untuk membiarkan Tuhan mencintai kita dan menyediakan segala sesuatunya bagi kita, serta memberikan kepada kita kelimpahan dan kesuksesan tanpa kesusahan dan tekanan sistem dunia ini. Berubahlah dalam hati dan pikiran kita. A change of mind, metanoia, sehingga hati kita bisa mempercayai Tuhan sedemikian, sehingga hati kita, sekali lagi hati kita dapat dibebaskan untuk membiarkan Tuhan mencintai kita dan menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Akhirnya, terus menyuarakan firman Allah, baik untuk kelimpahan, kesuksesan, kesehatan ilahi, dan hal-hal lainnya. Kita sepakat dengan firman Allah dan mengucapkan apa yang firman Allah itu katakan mengenai segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan bagi kita, anak-anaknya. Ingat bahwa akses kita kepada segala hal dari kerajaan Allah adalah lewat iman. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan kuasa iman dilepaskan dengan perkataan. Karena itu jadilah konsisten dalam perkataan dan iman kita. Dengan terus memperkatakan apa yang Tuhan katakan mengenai kita dan warisan kita sebagai anak-anaknya. Haleluya. Amin. Sebelum kita menerima doa berkat, saya akan berdoa untuk semua yang sakit dan untuk segala kebutuhan tiap-tiap Anda. Mari, buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Setiap kita yang mungkin sakit hari ini, dalam nama Yesus, aku perkatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Karena itu, dalam nama Yesus, iblis, hentikan segala pekerjaanmu, angkat setiap gejala yang kamu coba tunjukkan untuk membuat anak-anak Tuhan percaya bahwa mereka masih sakit, percaya bahwa firman Tuhan tidak bekerja dalam hidup mereka. Angkat semua gejala itu dan pergi menyingkir dari tiap-tiap orang. Dalam nama Yesus, aku perkatakan kesehatan ilahi yang sempurna, kesembuhan sempurna, pemulihan sempurna. Dalam nama Yesus, aku hancurkan pekerjaan roh sakit penyakit dari hidup tiap-tiap orang dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, karena ada tertulis oleh bilur-bilur Yesus, engkau telah sembuh. Dalam nama Yesus aku perintahkan ini. Amin. Haleluya. Bagi Anda yang memiliki kebutuhan apapun yang mungkin Anda rindukan hari-hari ini, mari sekali lagi buka kedua tanganmu. Dalam nama Yesus, sesuai dengan apa yang tertulis, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Karena itu, dalam nama Yesus, iblis hentikan segala pekerjaanmu mencuri dari hidup umat Tuhan ini. Dan dalam nama Yesus, malaikat-malaikat Tuhan, pastikan bahwa segala suplai supranatural surga yang dibutuhkan oleh setiap orang sampai kepada mereka dalam nama Yesus. Allahku memenuhi segala kebutuhanmu, tidak menurut kekuatanmu, sumber dayamu, tidak menurut sistem ekonomi dunia, tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus, jadilah berkelimpahan. Amin. Kita akan menerima doa berkat. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Karena apa Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna. Maka sekarang tidak lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus dan harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu tidak ada lagi kutuk berlaku dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah, memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan padamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu, sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus semua yang diberkati Tuhan. Katakan amin.